Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lia Aryani. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 031425710084 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 4 Percut Setuan. Praktek pembelajaran kali ini untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 pada kelas 8 dengan judul Amanah dan Jujur. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Nah, anak Ibu, sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan doa dipimpin oleh Pak Ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah anak Ibu, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Garuda Pancasila, seluruh Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Pada pertemuan yang lalu ingat gak kita belajar tentang apa? Amanah dan jujur. Kita membahas tentang apa aja dulu? Pengertian amanah dan jujur. kemudian apa lagi? Tentang apa? Cara berperilaku amanah dan jujur. Kemudian kita menyebutkan contoh-contoh amanah dan jujur. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Apa yang dimaksud dengan amanah? Apa, Pak In? Dapat dipercaya. Iya, amanah artinya dapat dipercaya. Kalau jujur, tidak bohong. Apa lagi? Tidak curang. Antara perkataan dan perbuatan itu sama. Dia tidak melenceng antara perkataan dan perbuatan. Kalau kita berbohong, gak jujur, apakah akan dipercaya orang lain? Ya. Kalau kita tidak jujur, apa akibatnya? Kehilangan kepercayaan. Iya, orang gak akan percaya sama kita. Ya. Makanya hari ini kita akan membahas tentang kalau kita jujur apa sih manfaatnya? Kemudian apa sih akibatnya kalau kita tidak jujur? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan manfaat sikap amanah dan jujur secara lisan maupun tulisan dengan benar. Kemudian kita akan mengidentifikasi akibat dari perilaku tidak amanah dan tidak jujur melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang ketiga, kita akan menyajikan solusi dari sebuah studi kasus terkait sikap amanah dan jujur melalui main mic.
dengan kerjasama kelompok. Kegiatan kita pada hari ini nanti Ibu akan menyajikan sebuah video, ya. Kalian lihat, kalian amati apa yang ada di video tersebut. Oke? Nah, nanti Ibu akan memberikan LKPD untuk kamu diskusikan bersama kelompokmu, yang mana nantinya hasil dari diskusi kelompok itu akan kita sajikan di depan. Jadi kamu akan presentasi dan kamu akan menyajikannya dalam bentuk mind map atau peta konsep. Oke, silakan kamu lihat dulu video ini. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Hari ini kita akan memperdalam tentang amanah dan jujur dengan submateri manfaat sikap amanah dan jujur. Kita awali pembelajaran ini dengan mengidentifikasi permasalahan yang akan kita identifikasi mengenai uang kas yang hilang. Di kelas 8, Dika ditunjuk oleh teman-temannya sebagai bendahara kelas karena ia dikenal teliti dan rajin menghitung. Dia menerima amanah untuk mengubah uang kas kelas yang terkumpul dari iuran para siswa, jumlahnya mencapai 200.000 rupiah. Lihat tadi videonya. Itu video tentang siapa? Tentang siapa? Kenapa Dika di dalam video tersebut mengambil uang kas? Dia dipercaya untuk memegang uang kas, tapi ternyata dipakai untuk jajan. Sehingga ketika diminta pertanggungjawaban, Dika bingung karena uang kasnya udah tidak penuh. Udah dipakainya berapa? Dipakainya tadi 50.000 untuk jajan. Bagaimana kalau kamu jadi Dika? Apakah kamu jujur? Ataukah kamu membuat alasan yang lain? Kalau kamu jujur, ada yang tahu? Tidak. Kalau tidak jujur, ada yang tahu nggak? Gak ada juga. Karena dia memakai uang kas itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia dilema. Kalau dia jujur, orang akan tahu kan? Takut dia dimarah. Kalau dia tidak jujur, nggak akan ada yang tahu. Cuma siapa yang tahu? Allah. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD itu sudah ada kasus. Jadi macam-macam kasusnya, macam-macam yang akan kami identifikasi kasusnya. Jadi Ibu minta kamu diskusikan dengan kelompokmu, kemudian kamu tulis jawabannya di lembar yang sudah disediakan, ya. Dan itu kan Ibu ada masih lembar 5. Jadi kamu buat nanti peta konsep di situ untuk kita presentasikan di depan. Oke, bisa dipahami? Silakan kerjakan. Tapi harus sama ya antara LKPD sama minmapnya. Baiklah, sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, maka saatnya kita presentasi. Tapi sebelum presentasi, Ibu mau kita ice breaking dulu. Ya. Nah, ice breaking kali ini
minta. Ibu minta. Kalau ada kata-kata ibu minta, berarti kamu melakukan apa yang ibu minta, ibu perintahkan. Paham? Oke, kita mulai. Berdiri semuanya. Udah nggak fokus ini. Kata kuncinya apa? Ibu minta. Tadi ada yang bilang ibu minta nggak? Ada nggak yang bilang ibu minta? Oke, ibu minta berdiri. Nggak fokus, fokus ya. Ibu minta angkat tangan kanan. Tinggi lagi. Gak fokus, gak fokus. Itu ada yang minta. Ibu minta angkat tangan kiri. Tinggikan kedua. Tepuk tangan semuanya. Ibu minta tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Oke, ini udah fokus ini. Ibu minta duduk. Udah fokus? Kalau ini ibu minta kalian untuk presentasi ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang tema uang kasilah. Masalah utama adalah kita telah menggunakan uang kas tanpa izin dan sekarang merasa panik karena jika uang yang ada tidak sesuai dengan penggunaan. Akibatnya siswa tersebut akan kehilangan kepercayaan dari teman-temannya. Guru akan merusak reputasinya. Jika manfaatnya adalah ia akan dipercaya oleh orang lain, memiliki hubungan yang baik dengan teman, serta merasakan tenang karena tidak memiliki beban kesalahan. Solusinya adalah jika harus mengakui kesalahannya pada wali kelas dan teman-temannya, dia juga harus bertanggung jawab untuk mengganti uang yang telah digunakan. Contoh lain sikap amanah dan jujur di sekolah dan di rumah. Di sekolah mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Di rumah mengakui kesalahan jika telah melakukan sesuatu yang salah. Kemudian ada pertanyaan kami. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Menurut kalian, mana yang lebih sulit? Jujur kepada orang lain atau jujur kepada diri sendiri? Jujur kepada diri sendiri lebih sulit karena kadang kita suka mencari alasan supaya tidak merasa bersalah atau terlihat benar. Ya. Katanya jujur kepada diri sendiri itu ternyata lebih sulit. Kenapa? Gak ada yang tahu, cuma kita yang tahu. Kemudian itu aja dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Satu masalah dalam kasus tersebut adalah klasifikasi yang dialami Andrea secara penelitian malas itu membuang sampah sembarangan atau menjalankan amanah. 2. Akibat yang mengikuti terjadi jika seseorang siswa tidak amanah dan amanah. Iya, bagaimana jika orang lain tidak peduli tentang kebersihan? Kita yang melihat itu apa yang kita lakukan. Jadi apa tadi jawabannya? Tetap berbuat baik dan memberi contoh. Iya, tetaplah berbuat baik dan memberi contoh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema janji kepada diri sendiri. Kepada kelompok 3, silakan. Kita akan kepada diri sendiri. Apa
Apakah malas belajar juga termasuk tidak amanah kepada diri sendiri? Termasuk tidak amanah, karena tubuh dan pikiran kita adalah titipan Allah. Kalau kita malas belajar, berarti kita tidak menjaga titipan itu dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi yang berjudul Rahasia Sahabat. Satu, kadang menghadapi dilema antara menjaga amanah sahabatnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya? Saya. Saat kita menyimpan rahasia yang ternyata bisa membahayakan dirinya, apa yang kita harus berdiam? Tidak boleh diam, kita harus menceritakan ke guru atau orang tua agar bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Terima kasih yang untuk Bapak. Oke, kita sudah selesai presentasi. Ya, ada berapa kasus tadi? Ada 4 kasus. 4 masalah ini adalah masalah yang kecil kan? Kecil masalah ini kan? Tapi masalah kecil ini kalau kita tidak terbiasa jujur dan tidak terbiasa amanah, maka nanti kalau ada kejadian-kejadian besar, kita tidak akan jujur dan amanah. Justru kamu harus membiasakan diri untuk jujur dan amanah dari hal-hal yang kecil. Sekecil antara memilih antara belajar dan main. Itu janjimu kepada diri sendiri. Jadi manfaat amanah itu ada yang bersifatnya horizontal, ada yang bersifat vertikal. Kalau vertikal berarti hubungan kita dengan Allah. Kalau dia horizontal berarti kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk hidup. Ya. Kalau hubungan kita dengan Allah, amanah dan jujur kita itu dapat meningkatkan keimanan. Ya, karena apa? Kita tahu Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu, apa yang kau lakukan. Sehingga apa? Kamu akan selalu amanah dan jujur. Kalau kamu selalu amanah dan jujur, maka akan terhindar dari sifat munafik. Tahu munafik kan? Apa itu munafik? Lain di hati, lain di mulut, lain di hati. Kemudian kalau dia tadi bersifat horizontal, kita akan mendapatkan kepercayaan banyak orang. Kemudian kita akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat sesuai dengan hadis. Kita harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Kalau kita jujur kita akan ke coba tadi siapa tadi kasus Dika, ya kan? Kalaulah dia tidak jujur, dibilangnya lah uangnya itu hilang, padahal dijajankannya, dibilangnya hilang, orang lain percaya aja, tapi dia kan pasti tidak tenang hatinya, karena dia sudah berbohong. Itu pasti akan terkenang sampai kapanpun kalau dia pernah membohongi dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya, kalau kita tidak jujur, akan banyak dampaknya. Orang tidak akan percaya. Apalagi merusak hubungan sosial. Tadi merusak hubungan sosial. Sumpah si Pajar, kasus yang keempat, si Pajar menceritakannya lah rahasia dari kawannya tadi kepada orang lain. Apa yang terjadi? Otomatis persahabatannya akan rusak. Udah gak berkawan lagi nih si Pajar sama temannya tadi. Ya, karena apa? Itu udah dibocorkannya rahasianya. Kemudian merusak karakter dan reputasi pribadi. Karena apa? Seorang yang suka bohong akan dicap sebagai pembohong. Satu kebohongan akan muncul kebohongan yang lain.
tidak jujur, tidak amanah akan berdosa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah pas? Sudah paham? Oke, sekarang ibu mau kamu tulis satu komitmen. Ini untuk refleksi kamu. Satu komitmen untuk kamu selalu jujur dan amanah. Coba kamu tuliskan di buku Bu sekarang. Untuk refleksi kamu. Sudah, Bu. Sudah? Ada yang bisa menyebutkan apa satu komitmen dia? Pak In. Oke, apa Pak In? Komitmen kamu untuk seterusnya. Harus selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Oke, dia akan selalu berlaku jujur karena kejujuran itu membimbing kepada kebaikan. Itu tadi refleksi ya. Kalau si Pak I katanya tadi apa nak? Harus selalu berlaku jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Ya, ini pesan untuk kamu semua. Ingat nak, kejujuran adalah cermin harga dirimu dan amanah adalah kunci kepercayaan orang lain. Nilai tinggi itu bisa hilang, harta juga bisa habis, tapi kepercayaan yang lahir dari sikap jujur dan amanah akan selalu melekat dalam hidupmu. Jika ingin dihargai, disayangi, dan dikenal dengan baik, jagalah amanah dan jangan pernah tinggalkan kejujuran. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Baik, seperti doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah.